Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi IPS untuk kelas 7 semester 2, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah tindakan ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos yakni peraturan atau hukum. Jadi tindakan ekonomi itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, itu dari sisi epistemologi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya pemenuhan kebutuhan yang terbatas dengan sebaik mungkin. Perlu kita ingat bahwa yang namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Akan tetapi alat pemuasnya, alat pemenuhannya itu yang terbatas. Nah, dalam melakukan tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan ekonomi yang rasional, yang masuk akal. Di sini manusia melakukan tindakan ekonomi yang rasional itu dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan. Sedangkan tindakan irasional yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Jadi tidak rasional. Jadi tindakan ekonomi irasional itu tidak masuk akal. Lanjutnya adalah motif ekonomi. Pernahkah kalian mendengar kata motif? Nah, motif itu adalah dorongan. Jadi motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi motifnya apa? Seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan asalnya, motif ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motif intrinsik, yaitu berasal dari dirinya sendiri. Contoh, orang ingin kaya sehingga dia giat bekerja. Itu adalah motif intrinsik, motif dari dalam. Sedangkan motif ekstrinsik yaitu motif yang berasal dari tidak atas kemauan sendiri. Jadi ya gara-gara tadi seperti yang saya contohkan mengenai kita beli barang, akan tetapi bukan gara-gara kita pengen, tapi gara-gara adanya namanya demonstration effect, melihat tetangga atau melihat orang lain menggunakan barang itu sehingga kita ingin. Itu adalah motif ekstrinsik. Macam-macam motif ekonomi antara lain yang pertama motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita melakukan kegiatan ekonomi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya saja kita berdagang. Nah, kemudian motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran. Ketiga, motif ekonomi untuk berjaga-jaga. Nah, dengan cara misalnya saja kita menabung itu nanti berjaga-jaga di kemudian hari apabila diperlukan, sehingga kita tinggal mengambil uang tabungan itu. Jadi seperti kalian semua yang masih anak-anak sekolah, sisihkan uangnya untuk menabung. Ini nanti motifnya untuk berjaga-jaga. Kemudian ada namanya motif ekonomi untuk spekulasi. Nah, contohnya membeli saham atau valuta asing, itu spekulasi. Kemudian motif ekonomi untuk memperoleh kekuasaan, motif ekonomi untuk memperoleh penghargaan, dan yang terakhir adalah motif ekonomi untuk sosial. Biasanya yang tiga terakhir ini sering disebut sebagai motif non-ekonomi. Nah, jadi ini merupakan berbagai macam motif ekonomi. Selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip ekonomi. Apakah prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah dasar bertindak dengan pengorbanan tertentu
guna memperoleh hasil sebesar-besarnya, atau dasar bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu merupakan prinsip ekonomi. Ada dua manfaat yang kita peroleh apabila kita bertindak berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu yang pertama adalah memperoleh hasil sebesar-besarnya atau keuntungan maksimum, dan yang kedua adalah memperkecil kerugian atau pengorbanan minimum. Selanjutnya, di sini adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal: produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah daya guna barang. Prinsipnya antara lain menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan dan disenangi oleh masyarakat, memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, namun dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi dirinya. Terus selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan agar dapat berproduksi tinggi, menggunakan sumber-sumber yang ada secara efisien untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Terus yang terakhir adalah menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. Ini merupakan prinsip ekonomi dari produksi, kegiatan produksi. Nama orangnya adalah produsen. Ini diterapkan oleh para produsen dalam rangka memproduksi barang atau menambah daya guna barang. Prinsip ekonomi dalam bidang distribusi. Distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Prinsipnya antara lain yang pertama, mengenal produk yang akan disalurkan dan harga jual produk di pasar. Selanjutnya, mencari tahu tentang konsumen yang membutuhkan produk itu, mencari tahu tentang tempat konsumen mendapatkan produk itu, baik dari warung, toko, pasar, atau supermarket, dan meningkatkan mutu pelayanan. Nih, sekarang sudah musim yang ada namanya Gojek, GoFood, dan lain sebagainya mengenai distribusi. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau kemana, barang sudah bisa sampai dengan para agen distributor ini. Kemudian yang terakhir adalah mencari tahu sarana transportasi dan salurannya, baik agen, pedagang di pasar, pemilik toko, maupun pasar. Ini merupakan prinsip ekonomi yang dilakukan oleh distributor. Pelaku dari distribusi namanya distributor. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip ekonomi konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan atau memakai suatu produk atau suatu barang atau jasa. Nama orangnya disebut konsumen. Prinsipnya antara lain yang pertama adalah membuat skala prioritas. Jadi mana yang lebih penting itu didahulukan. Kemudian mendidik diri agar hidup hemat dengan menggunakan barang atau fasilitas. Misalnya saja menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air. Selanjutnya, membeli barang dan jasa yang mempunyai kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup dengan harga yang rendah. Biasanya orang konsumen seperti itu, mencari barang yang berkualitas tetapi harganya murah, mencari barang yang jumlahnya banyak, harganya murah. Kemudian membelanjakan uangnya dengan tidak melebihi pendapatannya. Ada peribahasa besar pasak daripada tiang, itu tidak baik. Jadi pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, harus dikalkulasi. Nanti tidak boleh yang namanya pengeluaran itu melebihi pendapatan. Kalau bisa pendapatannya masih banyak, ditabung untuk kemudian hari. Terus yang terakhir, berusaha menabung untuk masa depan. Ini merupakan prinsip ekonomi konsumsi. Nah, di terakhir ini ada hubungan antara motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Motif ini dorongan apa saja untuk melakukan tindakan ekonomi. Nih, kemudian dari motif menjadi prinsip. Motifnya adalah ingin kaya, ingin kepuasan, ingin menolong.
tindakannya adalah berdagang, berbelanja, mengobati pasien. Terus prinsip ekonominya memiliki kualitas barang, menawar barang, mengikuti selera masyarakat. Nah, nanti titik temunya adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi berbunyi dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Demikianlah materi mengenai tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.